Puji nama Tuhan. Pokok bahasan berikut ini adalah berbicara tentang peristiwa Pentakosta. Ini untuk menanggapi pernyataan saudara Kris Papilaya. Puji nama Tuhan, kami ambil dari Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Baik, ringkasannya sebagai berikut. Semua orang percaya berkumpul, ayat 1. Kemudian ayat 5, waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa. Kemudian ayat 6 sampai 12, ketika terjadi bunyi suara angin keras, orang saleh dari segala bangsa berkumpul. Orang saleh bingung karena para rasul dapat berbicara seperti bahasa orang saleh dari segala bangsa. Ayat 6 sampai 12. Lain halnya dengan mereka yang tidak saleh. Mereka tidak mengetahui bahasa itu sehingga menyindir. Orang percaya dikira sedang mabuk anggur. Ayat 13. Dalam pokok bahasan tersebut diketahui ada 3 kelompok. Kelompok pertama orang percaya yang jumlahnya kira-kira 120 orang, Kisah Rasul 1 ayat 15. Kelompok 2 orang saleh dari segala bangsa. Pengertian kata saleh sebagai berikut: seisi rumah takut akan Allah, memberi sedekah kepada umat Yahudi, dan senantiasa berdoa kepada Allah. Kisah 10 ayat 2. Kemudian kelompok orang penyindir tentu tidak saleh. Di zaman ini saudara-saudara ada banyak pembicara atau pengkhotbah yang membahas peristiwa Pentakosta dengan pandangan yang keliru. Dia mau supaya orang yang berbahasa roh itu dapat mengerti. Lain halnya peristiwa Pentakosta. Kelompok orang saleh sendiri tidak mengerti bagaimana rasul itu bisa berbicara menurut bahasa mereka. Sekalipun demikian mereka tidak mengerti makna pesan itu. Yang mereka tahu bahwa para rasul berbicara seperti bahasa mereka. Ayat 12. Untuk itu kalau ada orang saleh mendengar orang berbahasa roh, belum tentu dia mengerti pesan itu sekalipun roh berbicara menurut bahasa orang saleh itu. Namun ada juga orang saleh yang dibukakan pendengarannya sehingga dia mengerti pesan itu. Lain halnya dengan orang yang tidak saleh, pikirannya cuma bisa menyindir orang berbahasa roh. Mereka yang suka menyindir orang berbahasa roh atau melarang adalah kelompok orang tertolak sekalipun dia sudah Kristen. Mereka melanggar 1 Korintus 14 ayat 39. Untuk itu para pengkhotbah yang tidak saleh sebaiknya bertobat supaya Tuhan Yesus berkenan mengampuni dosamu. Jangan seperti Simon yang sekalipun sudah dibaptis hatinya masih pahit seperti empedu dan terjerat dalam kejahatan. Kisah 8 ayat 23. Perlu disadari bahwa setiap orang menentang Roh Kudus tidak ada pengampunan. Matius 12 ayat 32. Simpulan berdasarkan pembahasan tersebut diketahui penyebab kelompok tertentu menyindir orang berbahasa roh di zaman ini disebabkan tidak saleh. Hal itu terjadi karena pengajar terdahulu memutarbalikkan firman Tuhan dan menjadi kebinasaan mereka. Dosa turun-temurun inilah yang mengikat mereka sampai hari ini dan akan datang. Kelompok inilah yang perlu diinjili sesuai visi dan misi, karena mereka termasuk orang yang hilang. Matius 10 ayat 6. Bila mana tidak ditolong, maka neraka tempat terakhir. Akhir kata
kiranya Roh Kudus membukakan pikiran pastor dan pendeta serta umat Kristen yang menonton video ini dan berusaha menjadi orang percaya untuk menerima Roh Kudus sehingga menghalangi bahasa roh. Lukas 17 ayat 10. Kami akan nanti lanjutkan pada pokok bahasan berikutnya, yaitu tanaman yang tidak ditanam. Salam sehat selalu. Haleluya. Amin.